sebelum ke materi pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Absen dulu. Ini ada Anfania, Arminda, Dela, ada Dinis, gak ada ya. Kiza, Kiza juga nggak ada. Nafisa, Nafisa ada. Nela, Nela ada. Niko, ada. Nilam, Nilam ada. Octavia, ada. Rinda, nggak ada. Salma, Salma juga nggak ada. Septi, ada. Septi, satu lagi, Barat, ada. Sukma, Sukma nggak ada. Tara, nggak ada. Jin, Wisnu, Zadia, ada. Alhamdulillah, ada beberapa anak yang nggak hadir ya. Kita sudah melakukan absen. Nah, sebelum ke materi, biasanya ini ya, seni budaya itu kan identik dengan bakat ya. Kalau tidak punya bakat, tidak bisa belajar seni. Itu sebenarnya betul, tapi juga ada salahnya. Karena kalau dalam berkesenian itu juga bisa dipelajari. Asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan bisa. Sungguh-sungguh dan telaten kuncinya di situ. Walaupun tidak punya bakat, itu pasti akan bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh dan telaten. Tapi kalau memang sudah bakat, belajar sedikit pun pasti hasilnya juga bagus. Tapi kalau yang merasa kurang berbakat, jangan minder dalam belajar kesenian. Yang penting kalian sungguh-sungguh dan tetap semangat dan konsisten, itu pasti akan berhasil juga. Banyak contohnya itu ya. Sebelumnya kemarin sudah ya materi perspektif mengenai apa? Materi kemarin? Ya, pengertian. Terus apa lagi? Jenis-jenis. Terus unsurnya. Apa lagi? Ya, jenisnya, jenis perspektif tadi. Terus apa lagi? Contoh gambarnya, benar. Satu lagi, Pak. Satu lagi hukum ya. Hukum perspektif kemarin sudah. Kalau kemarin sudah mengenai jenis, mengenai pengertian, mengenai unsur-unsur. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam membuat gambar perspektif serta menganalisis gambar perspektif. Itu nanti kita akan mempelajari itu. Terus yang akan dinilai untuk hari ini nanti tetap sama, ada penilaian sikap. Jadi kalian nanti bikin kelompok lagi dan berdiskusi. Dan sikap kalian nanti yang akan saya nilai keaktifan dalam kelompok, terus kerjasama juga antar teman sekelompok, terus juga nanti pas presentasi akan juga saya nilai dari sikap, cara ngomongnya, terus tata bahasanya, terus juga tentang kebenaran analisisnya. Itu nanti yang saya nilai. Sampai sini paham ya? Nah, sampai sini paham. Nah, terus sebelum ke materi, seperti biasa kita akan melakukan pretest. Jadi untuk melakukan pretest, silakan kalian buka HP. Di situ sudah ada Google Form yang sudah dikirim lewat grup. Silahkan kalian kerjakan 5 menit saja, karena soalnya cuma 5. Bisa dimulai? Bisa ya? Sekarang bisa dimulai dari sekarang 5 menit.
Isi ya. Bisa ya? Cukup lah untuk 5 soal itu. Tinggal klik aja karena pilihan tidak ada di soal. Sudah 5 menit? Belum? Sudah ya? Belum. Sekali ya. Sudah ya? Membuat gambar perspektif sama analisis nanti untuk soal kelompoknya nanti. Nanti kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas bisa ditanyakan ya mengenai langkah-langkah. Ini akan saya putarkan. Yang pertama mengenai video langkah-langkah perspektif 1 titik hilang. Silakan simak. Nanti ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Dan langkah pertama yang akan kita bikin yaitu 1 titik hilang, yaitu menentukan garis batas cakrawala, garis horizon. Itu langkah pertama dari semua gambar perspektif, yaitu membuat garis horizon, yaitu berfungsi untuk meletakkan titik hilang. Nah, mungkin cuma gambarnya garis saja. Ini. Terus yang langkah yang kedua, yang pertama menentukan letak titik hilang. Jadi kalau misalkan 1 titik hilang baru 1, dan kita ambil derajat di tengah. Terus langkah yang ketiga, untuk membuat gambar titik 1 titik hilang, semua garis harus menuju titik hilang. Contohnya
3 dimensi itu harus ada garis tegak lurusnya, baru dibuka ke titik hilang garis ini. Mungkin yang ditanyakan mengenai dari satu titik hilang itu yang masih menggambar kubus ya. Nanti kalau untuk objek gambar lebih detail lagi, beda lagi nanti. Mungkin yang ditanyakan ya mengenai perspektif satu titik hilang, yang masih bingung yang di mana? Nanti kalau kurang jelas akan saya contohkan sekilas saja gitu. Kita lihat. Garis horizonnya harus di tengah. Nah, untuk garis horizon ya, untuk garis horizon itu sebenarnya tidak harus berada di tengah-tengah. Itu tergantung kitanya atau penikmatnya yang melihat dari mana. Semisal bisa di atas juga bisa, di bawah pun juga bisa, tergantung kita mau bikinnya menggunakan jenis perspektif yang mana kemarin. Kalau sudah ada mata normal itu sejajar lurus, terus mata katak itu yang berada di bawah benda, terus mata burung itu berarti di bawah atau objeknya berada di atas. Mungkin ada tanyakan lagi, jadi nggak harus di tengah, bisa bebas sebenarnya. Ada yang tanyakan lagi sebelum ke video selanjutnya? Nggak ada? Sudah ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, nanti akan saya putarkan yang kedua, yaitu mengenai video langkah-langkah 2.9. Langkah yang pertama 2.9 sama ya dengan satu, tetap gambarnya satu horizon, jadi untuk menentukan pandangannya. Ini saya mengambil tetap pada mata normal, jadi berada di tengah-tengah. Terus langkah yang kedua, tentukan letak titik pada garis horizon. Kita sudut pandang yang merupakan kita membahas mata pengamat yang melihat gambar ini tadi. Saya melihat ujung kiri dan ujung kanan. Langkah yang ketiga, untuk membuat objek tentukan dulu tinggi dan alas objek. Di sini menggunakan perspektif gambaran itu harus tentukan tinggi objek dan alas objeknya dulu. Langkah yang keempat, setelah tinggi objek dan alas objek ditentukan, kemudian kalian tarik menggunakan garis yang benar dari tinggi dan alas menuju titik hilang. Itu gambarnya di miring sebelah depan pertama, yang bagian ini juga sendiri. Terus langkah yang kelima, untuk membuat lebar harus berfungsi dan menempel pada garis diagonal. Terus langkah yang keenam, setelah membuat lebar objek, kemudian tebar bagian objek yang mau digambar. Jadi seperti itu. Terus untuk caranya bisa ditambahkan. Ini dasarnya. Dari video tadi yang kurang paham yang sebelah mana? Yang mana? Wisnu? Yang mana? Paham semua, alhamdulillah. Yang lain? Ya, ini? Nah, untuk titik hilang itu sebaiknya tetap berada di pinggir ya. Kalau berada di tengah itu nanti objek yang satunya pasti akan membuat titik hilang lagi. Kalau titik hilang yang baru, jadi tetap harus menghilang. Semisal kalau buku gambarnya atau papan disesuaikan, kalau bisa agak mentok biar objeknya kelihatan lebih besar. Kayak gitu. Kalau gambar semakin kecil maka nanti detailnya atau menggambarnya akan semakin susah. Jadi dimaksimalkan saja seukurannya. Gitu. Itu untuk yang 2 titik hilang. Ada lagi mengenai perspektif 2 titik hilang, mengenai langkah-langkah? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, lanjut dulu ya.
Mungkin yang agak susah yang ketiga ini ya, karena nanti banyak menggunakan garis dan atau perpotongan garis-garis antara titik hilang 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang tanyakan mana titik hilang yang ketiga? Belum ada. Ada tanyakan? Tidak ada? Oh, objek yang cocok ya untuk 3 titik hilang itu rata-rata gambarnya itu kalau nggak di atas menara juga kalian gambar menaranya itu sendiri, bisa dari bawah. Itu berarti nanti kalau dari bawah itu titik hilangnya berada samping kanan, kiri, dan satu yang atas. Jadi bentuknya nanti melihat ke atas, semakin ke atas semakin mengecil. Jadi semakin ke titik hilang benda tersebut atau objek tersebut akan menghilang, semakin mengecil. Gitu. Jadi contohnya titik hilang itu biasanya itu di atas gedung sama di bawah menara, biasanya itu. Untuk yang cocok untuk kita titik hilang. Mungkin ada lagi yang lain? Ada? Cek? Ya ada. Kalau sudah tidak ada, sudah jelas ya? Ya. Sudah jelas. Kita masuk ke materi satu lagi. Ini analisis itu mengerjakan KPD kalian. Itu untuk mengisi LKPD kalian nanti banyak ini analisisnya. Apa yang kalian ketahui mengenai analisis? Analisis? Ya, bisa mengamati. Terus apa lagi? Apa? Mencari tahu itu bisa. Apa lagi? Selain mencari tahu, apa lagi? Ini mirip dengan mengapresiasi ya, mengapresiasi, menganalisis hampir mirip tapi beda. Tapi kalau menganalisis itu lebih dalam. Jadi menganalisis itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian berbagai komponen bentuknya, atau juga menyusun komponen tersebut dipelajari atau diselidiki lebih lanjut. Semisal itu ada gambar perspektif. Kalian uraikan apa saja unsur komponen. Ada yang pertama apa? Unsur pembentuk dari gambar tersebut, bukan gambar original ya, unsurnya. Ada titik ada terus garis, apa lagi? Warna, apa? Ya, gelap terang juga ada. Nah, kayak gitu. Jadi nanti menganalisis menyebutkan unsur-unsur penguraiannya tapi lebih mendalam. Gitu ya. Jadi misal unsur gelapnya gimana, terus titik hilangnya menghilangnya gimana dengan menggunakan pandangan mata apa gitu. Misal itu yang pengertian. Jadi analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendalam. Itu menganalisis tapi belum sampai menilai. Cuma
secara mendalam, itu pengertiannya. Terus apa saja yang perlu dianalisis dalam karya seni? Nah, tadi di awal sudah ada gambaran. Jadi analisis karya seni itu fokus pada penilaian terhadap kualitas visual atau komposisi ataupun unsur-unsur visual. Seperti tadi ada warna, ada garis, ada tekstur, ada komposisi juga bisa, ada gelap terang. Jadi kalau teknik nanti juga bisa dimasukkan. Teknik untuk membuat gelap terang kan ada beberapa teknik. Itu kan bisa dilihat menggunakan mata. Kalau teknik hasil berarti berupa garis-garis. Itu yang teknik hasil. Kalau teknik visual, ya pakai dia putar-putar dulu. Bisa pakai kertas, tisu, ataupun langsung menggunakan jari langsung. Kalau menggunakan jari langsung yang agak kotor, hitam-hitam. Jadi yang perlu dianalisis tadi benar ya, sudah dibahas di awal, atau unsur, pokoknya penyusun dari suatu gambar atau karya seni nanti kita ulas di situ. Nah, apa saja untuk dianalisis itu? Yang pertama ada aspek visual, yakni menguraikan keberadaan rupa dengan kata-kata, jadi deskripsinya nanti. Itu yang pertama, aspek visualnya. Terus yang kedua ada aspek proses kreasi, yaitu menguraikan tahapan teknik penciptaan, skill atau keterampilan. Jadi menggunakan teknik apa yang digunakan. Misal kalau membuat pikiran, berarti teknik yang digunakan teknik apa? Paham, pikir, bisa. Kalau kelas itu menggunakan teknik kelas. Mengulas itu berarti menyambungkan benda satu dengan benda yang lain. Terus yang ketiga ada aspek konseptual, ini menemukan inspirasi dan gagasan seni, atau bisa disebutkan temanya nanti digunakan itu apa, atau idenya membuat karya itu apa, bisa berbeda. Terus yang keempat aspek kreativitas, yaitu menetapkan tingkat pencapaian kreativitasnya. Ini pengembangan karya seninya. Semisal tadi ada perspektif itu kan, kalau yang sederhana cuma bangun saja. Nah, kalau nanti di sini itu kan ada pengembangannya berupa hanya bangunan saja, tapi juga bisa desain perkotaan, terus bentuk-bentuk bangunan rumah dan yang lainnya. Itu nanti aspek kreativitasnya di situ. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai menganalisis sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kita nanti akan berkelompok lagi berdiskusi mengenai analisis. Nah, ini nanti yang bisa dinilai pada analisis ya, cakupannya dari visual. Tapi ada unsur-unsur, ada unsur pembentuknya seperti tekstur, garis itu. Terus dari prosesnya itu menggunakan teknik apa yang digunakan nanti dalam menjalankan aspek tersebut. Terus aspek konseptual, inspirasi atau bentuknya itu idenya apa. Terus dari aspek kreativitas dari bentuknya nanti lebih kreatif atau cuma monoton atau sederhana gambarnya begitu. Itu nanti akan kita kerjakan menganalisis suatu karya seni. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke pengerjaan. Ya, apa? Aspek prosesnya itu juga ada alat bahannya. Ya, nanti juga bisa sebutkan. Jadi menggunakan penggaris itu juga pasti, pensil sama pulpen juga bisa disebutkan. Terus menggunakan atau jenisnya nanti apa tuh? Gambarnya. Nanti kan di LPPD sudah ada. Ada tanyakan lagi? Sudah ya? Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke bikin kelompok ya, untuk nanti berdiskusi
dan presentasi di depan. Ini tadi sudah mengerjakan tes dan hasilnya sudah ada. Jadi yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 ya. Berarti nanti per kelompok ada 4 ya. Yang satu ada 5 satu. Ya ada 5 dan 4 itu ya. Yang pertama nanti kelompok 1, jadi yang ketuanya Septi, jadi anggotanya di sini 4. Kelompok 2 ada Wisnu, ini kelompoknya ini ya, sama ini 4, nanti bisa ke sana bisa. 3 ada 8. Yang 5 terakhir 5 kelompok karena ganjil ya. Kelompok. Silakan bisa berdiskusi, membuat kelompok, saling berhadapan-hadapan. Bisa sana nggak baik? Kursinya berapa? Ini ya, belum saya bagikan lembar kerjanya. Sudah berkelompok. Ini saya bagikan dulu ya KPD-nya atau lembar kerjanya. Satu, ini dua, ada yang melakukan kode. Ya, kalau sudah mendapatkan LKPD-nya, ya di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, petunjuk penggunaan LKPD ya. Yang pertama tetap berdoa dulu sebelum mengerjakan, biar bisa mengerjakan. Yang kedua, nanti tuliskan asal kelas dan nama anggota kelompok. Kelompok seperti kemarin ya. Satu, kanvas. Yang kedua, kuas. Yang ketiga, palet. Yang keempat, pisau palet. Namanya kelompoknya itu. Terus langkah yang ketiga, kerjakan LKPD sesuai langkah yang ada. Terus poin yang keempat, jika ada hal yang belum dipahami dalam proses pengerjaan, bisa ditanyakan kepada saya. Terus nanti yang terakhir ya, hasil pengerjaan LKPD itu dipresentasikan dan selesai dikumpulkan. Gitu. Ya sekarang ini kerjakan dulu. Terus langkah-langkahnya, yang pertama, sebelum mengerjakan lembar kerja, amatilah terlebih dahulu mengenai contoh gambar perspektif di bawah ini. Yang kedua, setelah mengamati dua contoh gambar di atas, cobalah untuk menganalisis dari segi konsep, jenis, teknik, dan hilang dan juga perannya. Jadi sini ada kelompok, nama anggota, dan kelas. Terus pengerjaannya di lembar terakhir ya, ini ada kolomnya. 11/2. Kalau tidak cukup nanti bisa dibaliknya ya. Baliknya. Silakan dikerjakan. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Buat apa? Enggak, ini bukan gambar ya.
Jadi kalian analisis. Jadi kalau cuma analisis jadi bentuknya tulisan nanti. Iya, cuma analisis. Ini ya. Kalau kalian sudah mengamati, kalian analisis mengenai ini. Dari segi konsepnya gimana, menggunakan jenis apa, teknik atau jenis terhadap keindahan apa, dan segi dalam terakhir. Jadi ini ya, dari ke aspek 4 ini ya, kalian nanti bisa masukkan. Yang pertama aspek visual, jadi ayat unsur-unsur tadi bisa kalian masukkan. Terus yang kedua ada aspek proses kreasi, tadi yang ditanyakan Arfan bisa dimasukkan. Terus aspek konseptual, yaitu yang menemukan inspirasi dan gagasan sendiri. Itu temanya mengenai apa bisa? Ide, gambarnya. Kamu perhatikan gambarnya dulu ya. Terus yang keempat aspek kreativitas. Kreativitas ini nanti berkaitan dengan gambarnya ya, menarik atau detail atau kurang gitu. Mungkin itu bisa dimulai. Jadi bukan menggambar ya, menggambar nanti pertemuan selanjutnya kita mengerjakan gambar aspeknya. Gitu. Ini ya. Nah, jelas ya ditanya ya analisis jadi kamu kerja misalnya di sini saya kasih usul dan itu ada usul sekarang terus menggunakan titik bilang berapa bisa kemana dari segi teknik dari segi kreativitas kamu gimana dan kreativitasnya sudah apa dulu paham ya. Nanti presentasi bisa dibacakan ganti-gantian jawab. Jadi nanti juga berpengaruh pada nilainya untuk presentasi itu ya.
Ini ya. Sebelum kalian lanjutkan untuk menghilangkan kebosanan atau keseriusan kalian, kita kuis dulu aja ya. Kita speaking dulu. Jadi kita mirip kuis, jadi rebut-rebutan jawaban gitu. Belum mengerjakan, biar fresh dulu lah. Biar gak langsung sepadang mengerjakan gitu atau fokusnya. Iya. Jadi nanti saya akan ajukan pertanyaan, kalian jawab ya. Jadi kayak kuis gitu. Jadi nanti yang menang atau yang menjawab lebih banyak itu nanti presentasinya belakang gitu. Jadi semakin banyak menjawab, kalian akan semakin presentasinya lebih belakang. Jadi kalau yang tidak menjawab otomatis pertama, first time gitu ya. Gitu. Sudah bisa dimulai, kelompoknya pisau palet sudah bisa dimulai. Saya ajukan pertanyaan, sudah dijawab ya. Siap? Palet? Siap? Siap ya? Ya fokus ke sini dulu, fokus. Yang dimaksud dengan apa? Bentar ya. Yang dimaksud dengan unsur gelap terang apa? Ya apa ini? Antara sudut cahaya sama jauhnya itu kan dimensinya. Ya bisa. Nah, berarti kelompok palet ya. Satu. Kelompok kanvas. Terus pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan tekstur? Apa? Pembukaan apa? Ya, berarti karakter benda, rasa harusnya itu ya. Waktu pembukaan benda itu bisa berarti satu. Yang masih kosong, kelompok 2 sama kelompok 5 pisau palet dan kuas ya. Ini sudah aman, kita sudah aman. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan teknik pilin? Menjepit bahan. Hah? Apa? Mana yang gimana? Ya benar. Untuk seperti tadi dulu, kayak gini, mungkin nanti pengerjaannya ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi itu lengketnya. Benar. 2, 1, kosong ya. Nanti gini, kalau kosong resikonya presentasi pertama. Itu pertama. Itu bang, kita bisa. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Pameran yang memamerkan hanya satu jenis karya saja dinamakan mungkin. Ya ini dulu ya. 3, 2, belum. Terus pertanyaan selanjutnya, perspektif mata kata adalah dari bawah. Perspektifnya melihatnya dari sisi bawah, dari sisi bawah ke atas ya. Benar. Oke, kelompok 2 aman. 3, 2, 1. Satu lagi ya. Ayo masuk kosong. Siap presentasi pertama berarti. Ya, siap presentasi pertama. Nanti waktu presentasi ada sesi tanya jawab ya. Jadi bisa ditanyakan kalau ada yang tanyakan. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir.
apa adanya seperti yang dilihat disebut ya realis seperti apa adanya itu realis. Kalau naturalisme cenderung ke alam, sudah alam. Dan ketiga ya, satu lagi terakhir. Ini menentukan yang terakhir nanti. Apakah yang dimaksud dengan siap-siap browsing ini? Apakah yang dimaksud dengan teknik pahat? Menggunakan alat? Ya, bisa. Benar ya, berarti sudah ditentukan kelompoknya. Presentasi pertama dari kelompok pisau palet. Ya. Yang kedua dari kelompok kuas, benar ya, kuas. Yang ketiga dari kelompok palet, yang terakhir dari kelompok set ya. Pas. Itu urutan majunya sudah. Silakan dilanjutkan lagi. Kalau bingung bisa ditanyakan. Ya silakan kerjakan. Ini agak lumayan banyak ya nanti ya. Ini yang pokoknya silakan bisa dilanjutkan. Sudah ya, bisa ya, maksudnya ya belum maksudnya bisa ya. Ayo, nanti aspek penilaiannya kelompok itu ada keaktifan juga, terus dari segi kerjasama juga saya akan nilai ya. Saling kerjasama, saling berdiskusi, itu akan menambah nilai kalian.
apresiasi itu nanti bisa proses pengerjaan. Terus yang ketiga tadi konsepnya yang keempat kreativitas. Kalau masuk Inggris bisa ya? Selesai. Lagi nanti untuk sisanya untuk presentasi, mau evaluasi untuk kita nanti selesai terus dulu kemarin ya. Gimana
satu ya. Ya kamu ini dulu. Udah lah. Ya, tunggu dulu ya, masih sekitar 10 menit. Selesai. 10 menit bisa selesai. Bisa.
silakan ya oh Mbak silakan. Nanti setelah ada yang presentasi bisa ada yang tanyakan ya. Kalau jelas bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Ini biar lebih.
bisa dipresentasikan dulu dari kelompok yang tadi menjawab paling sedikit di kuisnya ya, atau tidak sedikitnya. Silakan. Silakan kelompok yang sedikit menjawab sedikit lagi. Kelompok visual palet silakan ke depan, bisa dipresentasikan. Nah, yang lain nanti bisa bertanya ya. Nah, tunggu, kita lihat dulu. Ada sini nggak masih tahu? Masih tahu ya. Sini di depan satu nih apa? Nah, nggak tahu. Silakan, PPP dibuka dulu. Nah, itu kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pisau Palet dengan anggota Octavia Salsabila Sanuri, Armida Wijastuti, Zakia Lufia Robiah, Nila Marwati, dan Avian dari kelas 11 IPS 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Yang pertama, analisis gambar perspektif 1 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu situ permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadapnya. Gambar yang demikian sering disebut dengan paralel perspektif sebab menggunakan garis. Yang kedua, analisis gambar perspektif 2 titik hilang. Menggunakan pandangan mata atau sudut pandang mata. Benda yang kedudukannya semakin jauh akan mempunyai ukuran yang semakin kecil. Benda yang kedudukannya atau jaraknya semakin jauh, bahkan sampai tidak terhingga, akan semakin mengecil dan akhirnya hilang di suatu titik tertentu. Analisis sudah selesai. Sudah selesai? Mungkin ada yang tanyakan, tadi sudah 1 dan 2 ya? Mungkin ada yang tanyakan dari segi yang kelihatan orang belum? Ya, kelompok kanvas, kelompok kuas, kelompok palet. Ya, silakan. Apa jenis sudut pandang yang digunakan di perspektif 1 titik hilang? Yang 1 titik hilang menggunakan sudut pandang apa? Ya, mata apa maksudnya itu? Mata apa yang 1 titik hilang itu? Gimana? Bisa ada yang jawab mungkin? Alfian bisa membantu. Tadi kan sudah dijelaskan ya di video bisnisnya kemarin itu apa saja, menggunakan apa, menggunakan mata apa. Mungkin sambil menunggu jawaban ada tanya lagi kelompok yang lain. Ya, ada yang tanyakan lagi? Lagi Imam sambil mempersiapkan jawabannya. Ada? Kelompok kanvas? Ya, ada. Sudah siap? Sudah ketemu jawabannya, Rodio? Atau mengira? Alasannya menggunakan kata pada apa? Kan kalau kata pada itu ganti dengan kata tidur ya, kata pada. Yang 1 titik hilang tadi ya, 1 titik hilang. Ayo, menggunakan kata apa? Kemarin kan sudah dijelaskan ada beberapa mata ya, atau pada ada mata normal, jadi sejajar dengan kita manusia. Terus ada mata burung itu melihatnya dari bawah ke atas.
terus mata kakak itu melihatnya dari bawah ke atas. Itu mana? Iya, mata manusia seperti itu. Oke, kita tanya lagi. Ya, kelompok kanvas silakan. Bagaimana penerapan unsur gelap terang pada gambar perspektif 2.5? Yang 2.5 dibuka dulu. Bagaimana penerapan unsur gelap terang pada gambar 2.5? Gelap terangnya di mana? Itu mungkin ya. Ya, gelap terangnya di mana? Mungkin dari cahaya dari mana, yang bagian gelapnya di mana? Ayo, bisa? Gelap terangnya ini dari mana? Mungkin itu. Jangan seperti lagu loh ya. Dan matamu dari mana ke mana? Lagu. Bisa? Sudah? Sudah, mungkin saya bisa menjawabnya. Unsur gelap terang di sini karena kelompok pisau palet belum menjawab. Mungkin unsur gelap terangnya di sini ini yang gelap terang itu berada pada kiri ya, bagian kiri saja, karena ditunjukkan dengan bagian sisi kanan itu lebih cenderung gelap, kayak gitu. Itu ya. Kalau mungkin ada lagi, sudah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup dari kelompok pisau palet. Silakan. Presentasi telah selesai kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan dari kelompok presentasi dari kelompok pisau palet ya. Penampilan presentasi. Terus selanjutnya dari kelompok kuas ya, kelompok kuas silakan bisa dipresentasikan. Silakan langsung ke depan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuas akan mempresentasikan perspektif ya. Satu titik hilang. Menggunakan satu titik hilang yang berpusat di ujung jalan. Dua, menggunakan teknik point delay bagian jalan. Juga proses pengerjaan menggunakan pensil, pulpen, dan garis. Yang keempat, konsep bangunan era klasik. Terus yang kelima, teknik pointillisnya itu teknik menggambarkan menggunakan sekumpulan titik kecil untuk membuat sebuah satu gambar. Proses pengerjaan menggunakan pensil, garis, dan penghapus. Konsep bangunan klasik seperti abad 20. Sebagian menggunakan teknik akhiran untuk memberi kesan dinamis, volume, dan karakter benda. Ya, sudah. Itu presentasi dari kelompok UAS ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari pisau palet, dari palet, dan dari kanvas. Ada? Mungkin ada? Ada ya. Ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya jangan tanyakan, bisa ditutup dari kelompok UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2 menggunakan konsep pemandangan sungai dan jembatan di pinggir kota. Menggunakan jenis sudut pandang mata normal karena sejajar. Menggunakan teknik taksir, pointil jembatan trotoar dan blok di pagar samping trotoar sehingga terang terlihat jelas, begitu pula dengan jarak pandangnya. Alat yang digunakan yaitu kertas, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan tisu. Hanya objek dekat saja yang digambar dengan detail. Semakin menjauh, justru objek semakin sederhana, sehingga gambar perspektif ini tidak terlalu menarik. Yang kedua, gambar perspektif dua titik hilang. Konsep yang digunakan adalah kesimpangan kota besar. Jenis sudut pandang yang digunakan adalah mata normal karena sejajar. Menggunakan teknik arsir pensil dan gelap terang sangat jelas. Alat yang digunakan adalah pensil, penggaris, penghapus, kertas, dan tisu. Digambar dengan detail, terutama deretan jendela dan lampu utama di trotoar. Keseluruhan tampilan sangat menarik karena visual, suasana, dan perkataan dibawa dengan desain. Ada yang ditanyakan mengenai analisis perspektif 1 dan 2 titik hilang dari kelompok kanvas? Ayo tanya kenapa? Dari kelompok kuas? Wisnu, ada yang ditanyakan? Dari kelompok Isomelet? Ya ada, karena sudah jelas ya. Kalau sudah bisa ditutup dari kelompok anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampil atau presentasi yang terakhir ya di kelompok kanvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kanvas akan mempresentasikan hasil gambar perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Gambar perspektif 1 titik hilang tersebut menggunakan sudut pandang mata normal karena garis horizon yang sejajar sehingga memberi kesan bahwa objek digambarkan dari depan, sehingga mampu membuat gambar seolah-olah menjadi nyata. Dan semakin jauh objek terlihat semakin menghilang. Terdapat sisi gelap terang pada gambar tersebut, pada pagar, sebagian jendela dan pada kursi. Bahwa semakin jauh objek yang terlihat, maka semakin gelap warnanya. Dan semakin jauh objek yang terlihat, semakin dekat objek yang terlihat, maka semakin terang warnanya. Teknik pewarnaan dalam gambar perspektif ini menggunakan teknik arsir dan pointilis. Konsep gambar tersebut nuansa jalan yang menggambarkan pemandangan bumi dan sungai, nuansa bangunan Eropa. Prosesnya menggunakan beberapa alat dan bahan diantaranya yaitu bahan buku gambar ukuran A3 dan alatnya yaitu pensil, penghapus, penggaris. Pada gambar perspektif 2 titik hilang, gambar tersebut menggunakan sudut pandang mata normal karena garis horizonnya yang sejajar, sehingga memberi kesan seolah-olah bangunan tersebut seperti nyata. Sisi gelap terang pada gambar tersebut terlihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, di mana pada bagian sisi kiri cenderung terang dan sebaliknya sisi kanan cenderung gelap. Gambar tersebut menggunakan teknik pewarnaan, teknik arsir, dan teknik pusel. Konsep bangunan di gambar tersebut adalah bangunan tua di tengah kota yang bernuansa Eropa. Prosesnya menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: alat, pensil, penghapus, tisu, dan penggaris. Sedangkan bahannya menggunakan buku gambar ukuran A3. Oke, lanjut tanyakan dari kelompok isopalet, dari palet sama kuas. Pak, datanya sudah jelas? Jelas. Dari kelompok kuas sudah? Jelas. Kalau sudah bisa ditutup dari kelompok kanvas.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya dari semua kelompok. Ya, jadi sudah sangat jelas ya analisisnya dari berbagai aspek yang ada di depan tadi sudah menjelaskan dari jenisnya sudah, dari unsur-unsurnya, dari konsepnya juga sudah, dari prosesnya juga sudah semua dan berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulannya dari ini itu apa? Yang sudah kita pelajari selama 90 menit ini apa? Kesimpulannya apa? Ya, kita sudah pelajari apa? Langkah-langkah dan menganalisis perspektif 1 dan 2 titik ya. Terus nah ini sebelum selesai atau ditutup ini untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian. Ini ada post test ya, jadi ada sebuah soal. Kalau yang pretest tadi pilihan ganda, kalau yang post test tadi ini itu uraian, jadi jelaskan itu kalimat pertanyaannya. Ini nanti kalian kerjakan, saya kirim lewat Google Form lagi ya, nanti bisa kalian kerjakan. Untuk materi hari ini kita selesai. Terus apa yang sudah kita pelajari hari ini apa? Satu tadi mempelajari mengenai langkah-langkah, terus analisis dan mempresentasikan hasil karya itu sudah. Nah, untuk pelajaran minggu depan atau pertemuan yang akan datang, materi tetap sama perspektif, tapi kita masuk ke membuat gambar perspektif atau sketsanya dulu gambar. Jadi gambar dasarnya dulu sudah bisa dibaca gitu dulu. Tapi tetap kita ada presentasi kalau waktunya cukup. Gitu. Terus jangan lupa karena ini sudah musim liburan untuk belajar ya nanti untuk pertemuan depan. Ya itu mungkin. Terus setelah selesai kita bisa akhiri pelajaran hari ini. Ketua kelas silakan Wisnu bisa dipimpin doanya. Ya. Doa selesai. Ya, sekian dari saya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sini, jangan pulang.